Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selola Seteningsi akan menghafalkan 10 ayat yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Ayat yang pertama yaitu surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha warrasula wa tahunu amanatikum antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Dalam ayat ini menjelaskan mengenai tingkatan pegawai di mana seseorang tidak boleh mengkhianati amanah yang telah dipercayakan atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Surat yang kedua yaitu surat Al-Hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tangsur nafsum maqaddamat lighad wa taqulla innallaha khabirum bima ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini menjelaskan mengenai kita harus memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok atau kiamat, dan memberitahukan kepada orang-orang yang beriman tentang masa depan mereka. Dalam bahasa manajemen, masa depan dituangkan dalam konsep dan sistematis yang disebut dengan perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini sangat berfungsi karena dapat merangkai ide kegiatan, target-target, dan hasil-hasilnya di masa depan agar kegiatan semua berjalan dengan efektif dan lancar. Ayat yang ketiga yaitu ayat Asyaf ayat 4. Innallaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi safwan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh. Ayat ini menjelaskan tentang konsep-konsep manajemen dalam berorganisasi, di mana dalam bekerja kita harus memiliki arah yang teratur, dan Allah menyukai orang-orang yang berjuang seperti suatu bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh dimaksud di sini yaitu semua komponen di dalamnya saling menguatkan satu sama lain. Selanjutnya yang keempat yaitu surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan manusia, yang dimana manusia diberikan akal, perasaan, dan kesempurnaan tubuh yang sempurna. Kesempurnaan ini dimaksud agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya ayat yang kelima yaitu Al-Jumu'ah ayat 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Artinya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah maha bijaksana dan maha perkasa. Arti dari ayat ini menjelaskan tentang pelatihan kerja atau training, di mana training ini sangat penting prosesnya karena dapat menyediakan tenaga kerja yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan standar pabrik. Selanjutnya yaitu surat Al-Ahqaf ayat 19. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wahum
layus lamun, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Ayat ini menjelaskan tentang pembagian gaji. Pembagian gaji ini sangat penting bagi karyawan perusahaan karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pembagian gaji ini juga berperan dalam meningkatkan motivasi agar karyawan bekerja lebih efektif, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kekurangan dan keterlibatan komitmen yang ada pada angkatan kerja masa kini. Perusahaan modern itu sangat mengaitkan tentang gaji dan kinerja. Selanjutnya surat Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abatis tajirhu inna hoiro manis tajartal qawiyul amin. Artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang paling kuat dan paling dapat dipercaya. Ayat ini menjelaskan tentang kepatutan atau kelayakan yang dimana umat Islam mendorong agar memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimilikinya. Surat Yunus, wa an akim wajhaka lid-dini hanita wala takunanna minal musyrikin. Artinya, dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-sekali engkau termasuk orang yang musyrik. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus memfokuskan diri pada tugas-tugas kita, dan kita harus menjalankannya dengan tulus, ikhlas, dan tidak melenceng dari tugas-tugas yang diberikan kepada kita dalam bekerja. Itu surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum antu adul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi ang tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izhukum bi innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini menjelaskan tentang promosi kerja, di mana suatu promosi berarti jabatan dari suatu Ayat ini menjelaskan mengenai promosi kerja, di mana suatu promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab dan yang lebih tinggi. Selanjutnya surat Al-Ghaziyah, fasakir innama anta musakir lasta alaihi bimusoitir. Artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Arti dari ayat ini yaitu setiap kewenangan dalam manajemen Islam memiliki batas-batasnya. Kesadaran atas kewenangan ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi, seperti contohnya pemimpin hanya berwenang atas yang dipimpinnya, dan seorang karyawan hanya berwenang atas apa tugasnya dan posisinya.